Oke, kembali lagi di channel Topik Bicara. Kali ini konten baru ya. Jadi saya kasih nama ngojol. Ngojol ini ngobrolin tentang ojol gitu ya. Jadi tentang isu-isu tentang ojol tapi saya di balik layar ya. Dan ini saya ngobrolnya bareng Ipan, guys. Halo, halo, halo. Nah, Ipan ini salah satu driver ojol juga. Ya, saya salah satu driver di Yogyakarta. Kebetulan sekarang baru jalan Gojek. Sebenarnya punya beberapa akun, tetapi ya baru fokus ke Gojeknya aja. Oh iya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ya, Pan. Apa namanya? Jadi kemarin gitu kita punya teman, beliau itu molis Grab ya, Ya, motor listrik lah. motor listrik ya, Grab, apa namanya? Grab rental. Grab rental. Nah, tahu sendiri ya Grab rental bentuknya kayak apa. Nanti saya tampilkan aja di layar ya. Barangkali di daerah-daerah yang agak pinggiran nggak tahu molis saya tampilin ya. Dan kemarin itu ada fenomena bahwa molis ini di cancelin berapa kali, bro? Banyak. Sehari itu bisa berapa kali itu ya? Pokoknya itu ada yang posting, setiap cancel pasti diposting, setiap cancel ada diposting, paling ada itu 5 sampai 7. Wah lah. Wah, Istimewa pokoknya. edan. Jadinya dia itu orderannya masuk. Nggak tahu kalau nggak tahu ya customernya gimana, tahu molis atau gimana. Karena tulisannya Grab rental tuh itu. Nah, itu dia langsung di cancel, der. Oh gitu. Iya. Nggak, ini di cancelnya di depan drivernya atau sebelum? Sebelum jadinya orderan itu masuk, Gitu. langsung di cancel. Oh Seperti itu. alah. Berarti mungkin ada tulisannya ya, mungkin apa itu tulisannya? Di cancel penumpang. Di Maksudnya cancel ki penumpang. di aplikasi customer kan muncul kendaraan apa Ya, kayak gini. biasanya kan VR apa kayak itu VR apa namanya itu yang itulah VR motor itu, listrik kayak motor gitu. listrik. Biasanya tulisannya Nah. Grab rental apa gitu. Nah, Saya lupa pokoknya. berarti ini bisa jadi ketika customer itu pernah ngorder dan dapet ini molis dan kemudian dibonceng, itu mungkin ngerasa nggak nyaman mungkin ya, agak gludak-gludak atau mungkin agak mepet gitu kan ya, Ah, sentuhan gitu kan ya gini, mungkin ya. kalau menurut saya ini ya. Iya ya, Kalau gimana? menurut saya kan dulu juga pernah bawa ya untuk rental ini ya. Pernah, masnya pernah Pernah. pinjem berarti? Oh. Bukan pinjem, saya memang dulu sebagian dari ini driver Grab rental. Oh, pernah jadi Ya, itu ini selama- driver molis guys. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan guys. Gimana? Kalau menurut saya itu motornya itu kalau untuk sendiri itu nyaman. Menurut saya. Oke. Untuk badan saya yang agak agak besar. Nyaman ya. Nggak tahu kalau untuk teman-teman yang badannya kecil, kalau untuk boncengan juga saya nggak tahu. Tapi waktu apa namanya? Waktu saya coba untuk boncengan sama teman saya, itu memang shock depan belakang itu bunyi semua. Oh. Jadinya semua body itu getar semua. Iya. Udah kayak apa ya? Udah kayak tank lah apa gitu. Ya, seperti itu. Ya kemungkinan untuk Kayak naik delman mungkin ya. Mungkin kayak naik delman gitu. Ya itu. Aduh. Ya itu masukan buat Grab ya. Semoga didengar lah ya. Semoga didengar nanti ya. Dan Kasihan teman-teman yang Grab rental itu kalau modelnya shock breakernya kayak gitu. Banyak banget pasti itu kalau cuma di cancel sama customernya. Yang kedua, selain itu apa? selain itu kalau menurut saya itu kan motornya kecil ya Mas ya. Oh, kecil. Kecil itu motornya kecil, terlalu kecil kalau menurut saya. Untuk saya itu terlalu kecil. Karena itu joknya juga terbatas. Oh iya, joknya nggak panjang ya? Itu sama motor Beat itu panjangnya lebih kurang sama lah. Tapi kan kalau untuk molis itu yang belakang memang agak lebar. Tapi masih kena kena ada pelanggar apa jenenge? Ada tumpuannya besi. Oh. Nah, kebanyakan kalau untuk customer saya lihat di jalan itu, mereka itu udah mepet ke belakang. Lebih memilih mundur. Tapi jaga jarak. Tapi yang depan itu masih agak lebih gimana ya? Ya tahulah kalau cewek-cewek itu ya. Jadinya masih mepet ke belakang, udah mepet ke belakang tapi
rasanya tuh masih kayak nempel ke depan gitu loh. Nah, gitu. Jadinya kemungkinan itu untuk apa? Untuk masalah customer itu suka sering di cancel itu. Jadi mungkin lebih jelasnya, jadi customer itu pengennya itu menjauh dari driver, agak mundur, tetapi udah mentok di belakang, tapi tetap kena gitu, tetap senggolan gitu ya, loh guys. Tetap senggolan kan. Ya kan enak. Ya. Driver enak. Nggak tahu kalau customernya. Ya Terus mungkin itu ya. Ada lagi mungkin juga yang kan sekarang ada yang Grab XL ya, Grab XL. Mungkin kalau Grab XL terlalu mahal ya. Harganya kan mungkin terlalu tinggi atau gimana ya. Nambah berapa ribu tuh Mas? Grab Kalau XL. XL itu kayaknya nambahnya 2000 Pak ya, 2000 ya? Iya, jadinya yang normal 12 misalnya. 12 kita nambah 2000 jadi 14. Oh iya oke. Ya, kalau untuk orang-orang yang istilahnya badannya lebih gede, dia mau pesen Grab XL itu kok mahal ya. Udahlah bikin pesen aja Grab hemat atau Grab biasa. Lah kok ketemunya Molis. Dilala nyantolnya Molis. Iya. Nah, itu nanti yang ditakutkan nanti kuat enggak ini ya. Badan saya segini soalnya. Kuat enggak ya? Nah, kemungkinan customer itu enggak kuat ini, udahlah cancel. Jadinya cancel. Seperti itu. Jadinya ya. Untuk jadi driver itu gimana ya? Driver Molis dulu itu kalau saya itu gimana ya Mas ya? Gimana? Saya itu kalau awal-awal sih Molis itu enak ngabili food aja sih. Oh, awal-awal ngambilin food. Iya, awal-awal itu memang kita tuh ditujukan itu ke diprioritaskan food. Grab food. Nah, awal-awal itu selama 4 bulan itu memang enak banget. Enak banget kita food, tapi kan semakin ke sini orderan itu kan istilahnya kan naik turun ya Mas ya. Naik turun. Kemudian ada bukaan lowongan baru di Jogja. Oh, bukaan Molis. Bukan driver yang di JIC itu loh Mas, yang gede-gedenan itu. Iya. Nah, itu denger sih ada apa ya? Penyunatan kepot dari 100% untuk Molis itu kan pendek-pendek. Jadinya dulu itu Molis 100% pendek-pendek masuknya ke Molis. Oh, 100%. Jadi orderan yang pendek-pendek itu diprioritaskan ke Molis ya, 100% guys. 100%. Terus dulu waktu awal-awal Molis itu ada. Iya. Terus lama-kelamaan kok itu ada bukaan driver baru. Semakin kesini dipotong lah jedet. Jadi itu dipotong sekitar 30% atau 80% gitu. Jadinya kita cuma menerima itu 70%. Maksudnya orderan yang mengalir ke Molis itu cuma 70% yang pendek-pendek atau 80% gitu. Jadinya kan dari 100% dipotong 30%, 70% itu banyak banget Mas. Berarti berpotensi lebih banyak mendapatkan jarak jauh. Ya bukan seperti itu. Leru ngomong. Potensinya gini. Potensinya jadi Molis itu enggak prioritas lagi. Oh, enggak prioritas lagi, guys. Katanya kan dulu memang enggak prioritas, katanya lo ini. Katanya dulu memang enggak prioritas. Dari awal itu, tapi kita merasa tuh kok jarak pendek maksudnya ke kita semua ya. Nah, seperti itu untuk food ya itu ya, untuk food. Terus semakin kesini kok semakin berat. Ada itu apa namanya? Kalau kita suruh top up itu apa namanya itu? Wacana. Kita tuh jangan gitu Mas, harus top up, kalau nggak top up nggak bisa, bilangnya gitu. Katanya memang dari dulu kita harus top up, tapi yang saya rasakan memang dari awal-awal itu kita nggak harus top up, itu bisa tetap dikasih terus, kasih terus. Tapi semakin kesini nggak menjamin kita harus top up. Tetap harus top up. Awal-awal itu kita harus top up. Habis itu kita harus top up. Nah, seperti itu saya kok mikir kalau ke top up saya nggak mampu ini. Loh, sekarang gini Mas, top up minimal 50.000 Mas. Top up itu minimal 50.000. Bilangin itu yang di mana di
shelter gitu. Iya. Minimal ada saldo Mas 50.000. Iya. Sekarang dipikir aja Mas, kita top Iya. up 50.000, 52.000 tuh Mas, kalau di counter itu 52.000. Kita bayarnya motor 50.000. 50.000. Iya kan? Iya. Kan sehari jadi berapa? 100.000. Ah, saya tidak kuat. Ya, ini perubahan dari molis yang aslinya prioritas jarak dekat kemudian menjadi jarak jauh juga masuk. Itu karena memang karena ada desakan dari reguler mungkin protes atau gimana itu? Kemungkinan ada Mas. Soalnya kan ya gimana ya? Kalau dari ya saya cuma dengar-dengar ya, Iya. dari orang dalam ada yang ngomong gitu. Kalau seumpamanya 100% itu di pendek-pendek itu dimasukkan ke molis, nanti yang driver baru ini mau dikasih apa gitu, orderannya seperti itu. Oh iya bener, logikanya bener. Karena driver baru kan biasanya dikasih gacor ya. Iya, sedangkan orderan kan lagi menurun. Lah jadi tadi tanda pertanyaan, orderan baru menurun, kenapa buka lowongan driver? Ini masukan buat Grab sih ya. Harus mempertimbangkan tuh kalau volume orderan lagi menurun ya harus dipikir-pikir juga lah kalau buka driver ya guys ya. Ya itu. Betul. Jadi terus semakin kesini kan orderan itu kan memang baginya jadi mulai molis tidak prioritas. Iya. Tidak prioritas, kalau cuma hidupin food aja nggak kuat Mas. Iya. Pasti jomplang itu pasti. Jadinya mereka pada teman-teman molis itu ngidupin lah baik, mulai ngidupin baik, mulai ngidupin benar. apa namanya, ekspres. Kalau ekspres masih mending lah, masih ya. mending ya, Tapi barang soalnya. Tapi kan memang jarak ya, jaraknya tuh memang. Oh iya, soal baterai guys, pakainya baterai guys. Ya walaupun kita dibawain 2 baterai. 2 baterai itu kadang nggak cukup. Nggak cukup kadang. Walaupun saya pendek-pendek waktu itu, 2 baterai itu minimal saya ganti 3 kali. Jadinya baterai 1, baterai 2, baterai 1 saya pakai, yang satunya saya cas. Terus apa namanya, yang ini yang saya pakai udah mau habis kan, itu ganti. Minimal 25%. Itu nggak boleh sampai habis. Nggak boleh sampai habis bis. Ya jaga-jaga. 25% saya pulang ambil baterai, ganti, yang satunya saya cas. Yang 20%, 25% itu saya cas. Saya ganti, yang 100% saya bawa. Nanti kalau udah 25% lagi, saya ganti lagi yang udah dicas dulu. Sampai 3 kali guys. Sampai 3 kali pokoknya ganti baterai. Aduh. Apa nggak mengerikan kalau kita apa namanya, gimana? Ambil ekspres jauh ya, jauh 20 kilo atau 10 kilo kan baliknya ngeblong Mas. Iya benar itu Mas. Sih nggak bayangin sih aku. Nggak bayangin aku. Sebenarnya kalau menurut saya ya Mas ya, untuk molis itu molis itu kalau untuk panjang-panjang itu nggak worth it Mas. Nggak worth it, bener nggak worth it sama sekali. Mungkin butuh shelter di mana-mana mungkin ya. Ya mungkin butuhnya shelter di mana-mana, tapi kayak pom bensin gitu loh. Iya. Iya. Tapi kalau kayak gitu memang lebih bagus untuk shelter. Tapi ya jangan bayar. Maksudnya kita ngecas aja bayar buat apa? Sama aja kita nambah pengeluaran lagi. Buat bayar listrik kok. Buat bayar listrik. Umpamanya kita ada pengecasan di mana gitu. Ini masukan aja ya. Saya juga udah bukan driver molis lagi. Iya, ngerti Mas. Kalau seumpamanya kita ngecas kayak di shelter gitu, atau kita swap baterai, ganti baterai gitu, kita kan bayar. Itu berarti keluar lagi nih uang. Iya toh, nggak terlalu efektif lah kalau saya untuk molis itu jauh-jauh. Ya bener itu ya. Argo 7.200, kalau di Jogja ya argo 72 atau 8.000 lah, masih masuk lah. Iya. Apalagi kalau molis sampai ngambil baik, wah itu saya istilahnya kalau untuk nambah beban juga sih Mas ya. Nambah beban yang jelas kan ke bebannya baterai itu kan juga bertambah. Iya benar. Ya itu. Ya menurut saya seperti itu. Tapi itu cuma masukan aja buat Grab itu. Semoga didengar aja. Ya amin sih, meskipun channel ini baru 1000 subscribernya, tapi semoga aja tetap ya tersampaikan lah.
Ya tergantung juga penontonnya, kalian ya share-share ke ini apa namanya Facebook atau mungkin ke teman-teman kalian biar ini bisa terekspos gitu guys. Jadi kasihan lah ini driver-driver molis kayak gitu. Ya kasihan buat teman-teman kita juga gitu. Seperjuangan sih. Jadi tapi bener tuh apa namanya, saya pernah baca berita, nanti saya tampilin. Grab itu mengkampanyekan customer agar pakai kendaraan listrik. Itu kan tujuannya agar hemat bahan bakar bahan bakar minyak guys. Bener, bahan bakar minyak irit tetapi listriknya boros. Listriknya biasanya 90.000 jadi 150. Aduh ya Allah. Ya sama aja mungkin itu irit di bahan bakar, tapi bagi driver pengeluarannya tetap sama. Atau mungkin bahkan lebih kan. Iya. Nah, aku pengen tanya satu lagi, Mas. Jadi yang apa namanya? Saya pernah ketemu driver molis, dia cerita dulu yang layanannya itu Grab bike rental, Grab food rental, Grab food bike rental gitu Pak ya. Sekarang jadi Grab bike nggak ada rentalnya, kemudian Grab food bike nggak ada rentalnya. Itu gimana Mas? Itu apa karena kemudian ada bukaan driver baru kemudian berlahan aplikasinya itu berubah sendiri atau gimana itu? Wah, itu gimana ya Mas ya? Saya sebenarnya saya malah belum tahu. Belum pernah menemui orang yang kayak gitu, maksudnya aplikasi yang seperti itu saya malah belum pernah. Kalau punya Masnya dulu masih rental? Masih ada Grab food bike rental atau gimana gitu, saya lupa. Iya. Tapi kalau dengar ya kemarin ada temen yang istilahnya dia resign dari Grab rental, masuk lagi ke rental, memang nggak ada. Ini mungkin ini Mas, mungkin ini bener. Itu cuma kata temen, ada teman ketemu temen loh. Iya, saya juga kata temen juga. Ya, mungkin dari teman ke teman ini ya, bisa. Katanya itu kalau kita pertama dari mamanya kita dari reguler masuk ke rental, itu memang Grab bike rental, maksudnya food rental. Tapi waktu kita resign, kita keluar, mengundurkan diri, kita kan kembali ke reguler lagi. Iya. Kembali ke reguler lagi, dan kita mau balik ke rental, itu katanya ya ini bukan saya juga nggak tahu. Iya. Ini Grab bike rentalnya yang food kayak Grab bike food mart itu bukan rental lagi. Jadi jarak jauh bisa masuk. Gitu. Iya, benar. Berarti tetap ada driver yang rental ya Mas ya? Maksudnya ya, kalau driver yang lama mungkin yang itu ada resign gitu. Ada satu teman saya itu sampai sekarang betah banget. Iya. Dari dia awal rental itu ada sampai sekarang itu masih bangga dia Mas. Bangga banget. Tulang. Ya bukan masalah sih sebenarnya, nggak masalah, tetapi ya lebih kurang lagi itu kebanggaan paman sih ya, kebanggaan paman. Nggak apa-apa. Memang dia sepertinya memang mau jadi itu investornya Grab mungkin nanti. Ada ya Allah ya. Iya benar. Ya, bagi teman-teman yang mungkin molis atau yang berpengalaman jadi molis atau gimana, jadi obrolan kami mungkin ada yang salah atau mungkin benar, silahkan dikonfirmasi aja, kalian komen aja bagaimana menurut kalian, komen aja gitu ya. Mungkin barangkali ada yang salah, kalian koreksi gitu sih ya. Dikoreksi aja Mas, ini soalnya saya kan juga menyampaikan apa yang saya rasakan dulu. Benar. Sebelum dulu kan saya juga itu tadi saya jelaskan, saya rental, tapi saya keluar sampai sekarang tidak pernah jalan Grab. Jangan gitu Mas, aku nggak berani bahas terlalu jauh kalau nggak berani. Soalnya mencakut aplikasi yang lain, yang sebelah juga gitu. Iya. Nggak usah dibanding-bandingkan, nanti jadi apa ya, ribut lah. Aduh
Apa lagi nih? Udah kayaknya. Apa gimana? Nah, mau bahas apa lagi? Nih sebentar berapa menit ini? Pak suwi katanya. Sudah 20 menit nggak kerasa 20 menit kita ngomong kayak gini ya. Enak. Mau ngomong apa lagi nih? Jadi kayaknya Grab ini kan mengeluarkan apa namanya molis kayak gini, apa kendaraan listrik, mobil juga ini kan sebenarnya mencari citra baik ya Mas ya di masyarakat, bener nggak sih? Ya gimana ya Mas ya? Kan kalau perusahaan startup itu dibilang katanya mengejar value, nilai yang dikejar dulu, profitability kan nantinya gitu. Wah, saya nggak nyampe. Wah, nggak nyampe. Mas. Oke. Sorry Mas. Oke. Bukannya saya apa-apa ya, saya nggak tahu kalau itu ya. Maksudnya ya mungkin ada pendapat ya gitu loh. Kalau memang kalau di masalah motor listrik kan memang Grab itu yang pertama ya di Indonesia ya. Iya. Ya memang dia sebagai pelopor lah, pelopornya kalau pakai kendaraan listrik. Soalnya mengurangi emisi BBM atau apa itu namanya. Tapi ya kalau bisa ya non sewu ini untuk buat yang di Grab atau yang kerja di Grab atau yang di kantor sana, atau mungkin manajernya denger. Atau mungkin manajernya denger. Amin. Kalau bisa, kalau seumpamanya memang molis itu boleh bawa penumpang ya memang boleh sih sebenarnya, memang nggak ada larangan molis itu ngambil penumpang. Kalau bisa itu yang proper lah untuk sepeda motor yang proper, jangan yang kayak sepeda BMX dipakai buat ini narik penumpang ya kan. Iya. Aku tadi nyebutin merek lo guys. Nanti disensor aja lah. Merek apa? Kendaraannya. Kasihan lo itu produknya. Oh iya. Kasihan lah disensor. Nggak apa-apa, nanti disensor aja. Ya nggak disensor nggak apa-apa, siapa tahu nanti masuk endorse kan. Enggak. Kan siapa tahu. Mungkin evaluasi juga bagi produk motornya, pabrik motornya juga mungkin biar joknya diperluas atau mungkin soknya diperempuk atau gimana dan lain sebagainya. Pokoknya dibikin nyaman lah gitu ya. Tapi kayaknya tidak bisa. Sudah cetakannya seperti itu. Soalnya gini Mas, aku pernah pernah bawa penumpang Grab. Jadi pas saya jalan Grab itu bilang kayak gini, Mas, di Grab itu ada itu ya, motor listrik ya. Iya Mas. Wah, Grab itu keren ya, lebih maju daripada yang lain. Oh iya Mas, keren. Saya juga mendukung kayak gitu Mas. Jadi saya berpikir, oh berarti emang Grab itu berhasil untuk membangun citra di masyarakat kayak gitu sih. Citranya aja loh ini tadi. Kita dapetin citranya loh. Ya untuk kesejahteraan mitranya mungkin itu menyusun. Iya. Berapa tahun lagi? Tidak tahu. Terakhir Mas. Iya. Saya ingat, jadi Masnya itu kan ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti kalau emang nggak boleh saya potong video. Iya. Masnya pernah bawa penumpang, saya pernah dengar ceritanya Masnya. Pernah bawa penumpang dan Masnya tanya tentang Mbak pernah ini nggak pernah pesen Grab bike kemudian nyantol molis, gimana rasanya dan lain sebagainya gitu. Oh iya, itu memang, tapi ceritanya memang udah agak lama ya, mungkin 2 bulan yang lalu saya pas ya iseng-iseng ikut ngidupin Grab itu. Iseng-iseng aja loh, ini cuman itu saya dapat Grab hemat. Grab bike hemat. Jaraknya jauh dekat. Ya mungkin 6 kiloan. 6 kilo guys ya. Terus saya tanya sama mbaknya, Mbak mohon maaf ini Mbak, kalau pesen pertama saya tanya, Mbak sering pakai Grab bike atau yang sebelah, saya bilang kayak gitu. Oh saya sering saya memang cuma pakai Grab aja. Oh, pelanggan setia. Oh luar biasa paman, top. Terus kalau Mbak pesen Grab bike itu kan kalau hemat biasanya toh Mbak, maksudnya random lah, maksudnya untuk motor itu kan motornya ada yang besar ada yang kecil. Pernah nggak Mbak untuk dapat itu molis?
Mbaknya jawab, pernah Mas itu sekali. Dan itu saya memang agak jauh, saya nganter dari mana ke stasiun atau kemana gitu. Terus saya tanya, gimana Mbak? Kan memang ya saya bukan body shaming ya, saya bukan body shaming ini. Mbaknya itu memang agak semok, agak montok gitulah. Agak montok aduhai gitu. Iya. Gimana Mbak rasanya kalau naik gitu? Wah nggak enak Mas. Saya cuma kasihan sama drivernya kalau saya cancel. Mbaknya sampai bilang kayak gitu. Tapi ya jujur aja Mas, saya kalau naik moli saya nggak suka. Tuh guys. Tapi ya kadung nyantol ya bahasa Indonesia. Sudah terlanjur pesan, sudah nyantol itu ya udah saya kasihan sama bapaknya waktu itu soalnya udah agak sepuh bilangnya gitu. Ya wis jalanlah mereka berdua itu, katanya wah itu Mas kalau molis itu soknya aduh Masya Allah keras banget Mas. Saya kayak pantat saya itu dia sampai bilang pantat gitu loh sama saya, nggak ada itunya, nggak ada sensornya itu, sampai pantat saya itu sakit Mas. Soalnya kan kena besi yang belakang itu Mas. Soknya juga keras tuh. Gitu ya Mbak. Ya seperti itu. Ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya tapi berarti emang customernya baik ya, jadi dia sampai nggak mau cancel itu, perhatian itu bagus. Respect sih, keren sih ya. Cuman terus, ya itu pasukan buat Grab ya. Terus dia juga cerita gini, saya biasanya pakai yang XL Mas. Ini buat driver Grab XL ya. Grab XL ini juga ada keluhan customer ini yang motornya NMAX, terus PCE gitu. Katanya kalau driver Grab XL itu kalau boncengin orang itu kayak nggak boncengin orang. Jadinya ada lubang terabas, polisi terabas. Ya lu mongso soknya enak atau gimana ya jangan kayak gitu loh. Maksudnya ya kita harus beri kenyamanan sama customer gitu loh. Enggak bolongan diterabas. Ayo bokongnya sakit tuh Mas. Ya itu dia sampai ngomong kayak gitu sama saya. Iya. Itu guys. Jadi mungkin karena motornya enak banget kan. Untuk motor besar itu kan nyaman, ada polisi tidur atau jeglongan itu kan rasanya nggak begitu goyang lah, nggak kayak motor kecil ya gitu ya. Mungkin cuma selingan aja. Ya. Itulah bagi teman-teman, apapun lah kalian mau molis, mau grab bike biasa atau mau grab bike SL, motor apapun kalian, ya kalau bawa penumpang kalian lebih hati-hati aja. Kalau saran dari saya, jadi kita cepet juga nggak tahu tuh customer udah ngerasa ngerasa kecepetan atau kelambatan kan nggak tahu kayak gitu loh. Ya pokoknya antisipasi aja. Ya 50 km. Iya. Per jam. Kalau di sebelah kan segitu. Di atas itu kan udah kena peringatan. Kalau di nggak usah. Kenapa ditahan-tahan? Udah begini ya guys, biar nggak terlalu panjang nih konten. Kayaknya udah berapa menit ini? Udah panjang banget. Udah hampir setengah jam. Saya cukupkan. Kalian mungkin suka dengan konten-konten seperti ini, kalian komen aja. Kemudian kalian request mungkin mau bahas apa gitu. Saya sama Ipan ini bakal membahas mungkin biar membahas dengan asik lah gitu ya, biar kalian denger itu enak gitu. Nggak harus sepaneng gitu. Iya. Kita ngomongin ojol tuh nggak bisa sepaneng. Iya, kita benar. Harus ya seperti inilah. Iya. Oke teman-teman, udah ya. Cukup sekian konten kali ini. Semoga menghibur kalian, semoga bermanfaat. Pakai salam satu aspal ini. Salam satu aspal. Yes. Cocok.